Oke, tadi kita sudah sampai di soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini mirip-mirip kayak soal nomor 2 tadi, cuman pipa ya, kedua ujung pipa gitu. Jadi pipanya agak beda sedikit nih gambarnya. Oke, kalau kita lihat coba soalnya ya, kita bacakan dulu. Nah, ini yang mic-nya masih nyala, coba tolong dimatikan dulu ya. Karena ada noise-nya nih. Oke, di sini soal nomor 5. Gambar di bawah ini menunjukkan air mengalir melalui sebuah pipa horizontal dan keluar ke atmosfer pada kecepatan V1 sama dengan 15 meter per second. Nah, diameter bagian kiri dan bagian kanan pipa masing-masing ini 5 cm dan 3 cm gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar pipa dari soal nomor 5 itu seperti ini gitu. Jadi dia kedua ujung pipanya sama ya ketinggiannya gitu. Nah, kita sepakati dulu pada bagian kiri pipa ini sebagai ujung pipa 2 gitu. Kemudian pada pipa bagian kanan itu ujung pipa 1 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kedua ujung pipa memiliki ukuran yang berbeda gitu ya. Sudah divalidasi juga nih dari soal bahwa diameter bagian sebelah kiri atau pipa 2 itu lebih besar ukurannya, diameternya 5 cm. Dan pipa bagian 2, pipa bagian 1 itu ukurannya lebih kecil, yaitu diameternya 3 cm gitu. Nah, sekarang coba kita tuliskan ya. Seperti biasa diketahui dari soalnya, di sini diketahui kecepatan aliran pipa 1 atau pipa yang bagian kanan itu V1 sama dengan 15 meter per second. Kemudian diameter dari pipa 2 ya atau bagian kiri itu D2 itu 5 cm dan pipa bagian kanan itu 3 cm gitu. Nah, kemudian di sini ada 3 ya yang mau ditanyakan atau yang perlu kita cari di soal nomor 5. Nah, kita coba bahas satu persatu, dimulai dari yang A dulu. Oke, perhatikan ya bagaimana sistematika penyelesaiannya. Gitu. Jadi nggak hanya sekadar menuliskan, ya udah selesai, masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Dipahami pelan-pelan gitu. Walaupun apa ya, udah tertanam nih, pasti banyak banget deh mahasiswa tuh kayak, belajar fisika kayaknya susah banget gitu. Udah nyerah duluan, jangan kayak gitu. Pelan-pelan, pasti bisa gitu. Oke, jadi ya emang harus dipaksa dulu, kemudian nanti kenal, kemudian nanti ya antusias gitu ya belajar fisika gitu ya. Intinya sih pelan-pelan aja. Kalau misalnya ada yang punya mindset kayak gitu ya, fisika tuh susah banget, bla 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 gitu. Oke, kita bahas balik lagi ke soal nomor 5 bagian A. Volume air yang mengalir ke atmosfer selama 10 menit gitu. Jadi di sini kita mau cari volume airnya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan debit air. Jadi Q itu sama dengan volume dibagi waktu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari volume. Volume air itu sama dengan debit air atau Q dikali T waktunya. Nah, kita kan belum tahu nih debit airnya berapa, jadi kita perlu uraikan lagi untuk mencari debit air, yaitu luas permukaan pipa bagian 1 dikali kecepatan aliran fluida pada pipa bagian 1 dikali waktu. Ini ya, Q itu sama dengan A, luas dikali kecepatannya. Gitu. Kemudian luas ini apa? Luas lingkaran, karena permukaan pipanya tadi berbentuk lingkaran. Luas lingkaran itu apa? PR kuadrat gitu. Jadi analisanya harus sampai ke sana gitu ya. Luasnya apa? Luas bentuk pipanya apa? Gitu, lingkaran. Luas lingkaran apa? PR kuadrat. Oke. Dikali V1 dikali T. Nah, kemudian Pi-nya kan 3,14. Nah, jari-jari itu kan setengah diameter gitu ya, dikuadratkan jadi 1/4 D kuadrat. Kecepatan aliran pipa 1 itu 15 meter per second, kemudian T-nya di sini kita lihat. Waktunya kan 10 menit, kita ubah dulu ke detik, jadi 10 dikali 60, itu 600 detik ya. Kenapa kita konversi? Lihat, kita mau setarain satuannya. Di sini kan meter per second ya, kecepatan. Tuh, meter sama second. Jadi biar setara, kita konversi waktunya jadi second. Gitu. 600 detik jadinya.
600. Nah, kalau sudah kita masukkan di sini diameter pipa 1 ya, 3 kali 10 pangkat minus 2. Oke, dikuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat minus 4. Ya, 9 dikali 3,14 dikali 15 dikali 600. Dibagi 4. Gitu. Hasilnya 63.585 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Atau 6,36 meter kubik. Gitu. Oke, selanjutnya yang bagian B sekarang. Bagian B, kecepatan aliran pipa 2 atau V2 ya di bagian kiri pipa. Nah, ini nih kecepatan aliran pada pipa bagian sini itu berapa? Di sini kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas gitu. Jadi luas pada pipa bagian 1 dikali kecepatan aliran pipa 1 itu sama dengan luas pada pipa bagian 2 dikali kecepatan aliran pipa 2 gitu. Nah, di sini kan kita mau cari V2-nya. Berarti V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi A2 gitu kan. Oke, kemudian di sini V1 sama V2 itu sama dengan V1 dikali luas dari permukaan lingkaran PR 1 kuadrat dibagi PR 2 kuadrat. Ini kan sama ya nilainya. Jadi bisa kita coret habis dibagi R itu setengah diameter gitu. Setengah diameter kuadrat itu kan 1/4 D kuadrat gitu kan. Nah, 1/4-nya juga habis gitu. Sama-sama habis dibagi, tinggal D1 kuadrat itu 3 cm kuadrat dibagi D2 kuadrat itu 5 cm kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan ya. 3 kuadrat berapa? 9. 5 kuadrat berapa? 25. 9 dikali 15 dibagi 25. 5,4 meter per detik. Ini kecepatan aliran pada pipa bagian kiri. Itu 5,4 meter per second. Oke, kita lanjut dulu bagian yang C. Yang C itu yang ditanyakan adalah tekanan gauge-nya. Ini mungkin baru gitu ya, tapi kayaknya nggak juga sih. Oke, intinya coba beli lagi tekanan gauge. Tekanan gauge itu apa? Jadi tekanan gauge itu sama dengan tekanan absolut dikurang tekanan atmosfer. Gitu. Nah, tekanan atmosfer kan sudah ada ya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kita perlu cari dulu tekanan absolutnya menggunakan persamaan Bernoulli. Tadi kita sudah berinteraksi dengan persamaan Bernoulli di soal nomor 2. Ini ya persamaannya. Nah, yang mau kita cari ini P2 ini, tekanan absolut P2 ini. Jadi di sini P2 itu sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 dikurang setengah rho V2 kuadrat dikurang rho GH2 gitu. Nah, bedanya dari soal nomor 2 tadi, gambar pipanya kan kedua ujung pipa memiliki ketinggian yang berbeda tuh di soal nomor 2 tadi. Nah, kalau di soal nomor 5 ini hanya sama, H1 itu sama dengan H2 ya. Dari gambar ini tinta yang berwarna merah ini. Jadi kan aliran fluidanya tingginya sama tuh di tengah-tengah sini. Sehingga H1 itu sama dengan H2. H1 sama H dengan H2 berarti hanya sama ya. Jadi kan ini positif rho GH, ini minus rho GH. Jadi bisa kita coret habis. Oke, sekarang tinggal P1 ditambah setengah rho. Kan sama ya, rho V1 kuadrat dikurang setengah rho V2 kuadrat. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Setengah rho dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan aja nilai masing-masing komponennya. P1 ini apa? Ini tekanan atmosfer. 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah setengah dikali rho. Rho ini rho dari air, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kemudian V1-nya berapa? 15 meter per second. Dan V2-nya berapa? 5,4 meter per second. Ini kuadrat ya. Jadi dikuadratkan dulu baru dikurang. 15 kuadrat 225. Kemudian 5,4 kuadrat itu 29,6. Gitu ya, jadi hati-hati dalam ngitung matematisnya gitu. Jangan sampai salah, mana dulu nih yang perlu kita operasikan gitu. Oke, jadi di sini 225 dikurang 29,16 itu 195,84. Nah, ini 1000 dikali setengah itu kan 500 ya. 500 dikali 195,84 itu
97.920 ditambah berapa? 101.000 ini gitu ya. Jadi kita ubah dulu deh ke bilangan biasa, jangan notasi ilmiah itu biar bisa kita jumlahkan. Ini kalau dijumlahkan ya, kedua ini hasilnya 198.920 Pascal, atau kita ubah ke notasi ilmiah boleh jadi 1,99 kali 10 pangkat 5 Pascal gitu. Kita sudah punya tekanan absolutnya. Sekarang kita masukkan nih untuk mencari tekanan gauge-nya. Jadi tekanan gauge sama dengan tekanan absolut, yaitu 1,99 kali 10 pangkat 5 Pascal dikurang 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berapa? 0,98 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, range dari notasi ilmiah itu kan 1 sampai 9. Jadi di sini 9,8 kali 10 pangkat 4 Pascal gitu. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 5. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk soal nomor 5 dari yang bagian A, B, dan C. Gimana? Sudah cukup jelas belum? Soal nomor 5. Sudah jelas? Bisa untuk soal nomor 5? Ya, Kak. Nah, ini gimana? Bisa nggak nih? Ya, terulang lagi nih. Saya nanya loh ini. Bisa nggak? Untuk soal nomor 5, cukup jelas. Kalau masih ada di sana kan ya? Bisa, Pak. Ya, bisa. Saya nggak apa-apa dijawab aja gitu loh. Kalau dijawab bisa, kita lanjut. Kalau belum bisa, ya nanti kita jelasin lagi gitu. Oke, baik. Bisa ya untuk soal nomor 5. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6. Soal yang terakhir. Soal nomor 6, perhatikan di sini. Coba nih, dinyalain kameranya. Yang belum nyalain kameranya. Masih di sana kan ya? Tuh, yang join dikit banget. Itulah dijaga ya kalian semangatnya gitu, jangan sampai kendor. Dinikmatin aja gitu sih. Walaupun puas bentar lagi, tapi banyak tugas gitu, dinikmatin aja gitu ya. Masa-masa ini nggak bakal terulang lagi. Gitu. PTW itu tahap paling bahagia. Percaya deh. Oke, balik lagi ke soal nomor 6 ya. Fluida mengalir dari pipa dengan luas penampang A1 dan kecepatan V1 dan melewati bagian sempit dengan luas penampang A2 pada kecepatan V2. Nah, manometer menghubungkan bagian yang luas ke bagian yang sempit. Gitu. Ini gambarnya ya, gambar manometernya. Kemudian perubahan kecepatan fluida disertai oleh perubahan delta P pada tekanan fluida, gitu, yang menyebabkan pada ketinggian H di kedua lengan manometer. Gitu ya. Ini manometernya nih yang kayak berbentuk U, ini manometer. Nah, di sini dari soalnya ini kan yang diketahui luas itu A, kecepatan itu V gitu. Nah, ini agak apa ya? Mungkin bagaimana cara kita untuk kita mau bisa dibilang mau menurunkan rumus gitu, terutama bagian A nih. Tunjukkan bahwa V1 itu ini nilainya. Jadi kita mau nurunin rumus. Cuman mungkin ada beberapa yang agak kesulitan gitu kan. Kita mau nurunin rumus. Cuman ini agak mudah gitu karena kita sudah dikasih clue bisa menggunakan berdasarkan persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas gitu. Jadi kuncinya adalah di sini kita harus tahu persamaan Bernoulli itu apa, bentuknya seperti apa, dan persamaan kontinuitas itu seperti apa bentuknya. Kalau kita sudah nggak tahu nih bentuk persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas itu gimana, sudah pasti bakalan miss. Nggak bisa membuktikan atau menurunkan V1 ini. Jadi coba kita lihat ya di soal nomor 6 ini, di bagian A ini, soal nomor 6 agak naik level sedikit nih kesulitannya, jadi coba diperhatikan.
Gitu. Oke, yang nomor 6A. Karena kita sudah dikasih clue dengan persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas, jadi ini cukup mudah ya. Kita harus tahu dulu, kita uraikan dulu persamaan kontinuitas ini. Kita udah berinteraksi dengan dua persamaan tadi, dua persamaan ini di soal sebelumnya. Jadi persamaan kontinuitas itu luas permukaan pipa 1 dikali kecepatan aliran pipa 1 sama dengan luas permukaan pipa 2 dikali kecepatan aliran pipa 2 gitu. Nah, di sini kita mau cari dulu V2-nya. V2 sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1. Ini kita keep dulu persamaannya. Kemudian kita pindah ke persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli itu apa? Ini persamaan Bernoulli yang ini tadi yang kita sudah berinteraksi di soal nomor 2 dan soal nomor 5 dengan persamaan Bernoulli. Yang ini. Nah, di sini kan ada komponen H. Kalau dari kita lihat gambar soal nomor 6 tadi ya, pipanya. Nah, ini H1 sama H2 itu ketinggiannya sama gitu, aliran air pada pipa. Di sini di persamaan Bernoulli-nya H1 sama dengan H2 ya. Sekarang coba kita lihat dulu satu persatu biar gak bingung. Jadi yang ini kan ada P1 sama P2. Yang tekanan ini saya coba pindah ke ruas sebelah kanan ya. Saya taruh ruas sebelah kanan jadi P2 dikurang P1. Nah, yang ini pindah ruas ke sebelah yang kiri. Gitu. Jadi ini yang sebelah kiri ada setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 minus setengah rho V2 kuadrat dikurang rho GH2. Gitu. Oke, karena H-nya itu sama, jadi kan ini plus rho GH minus rho GH. Jadi habis ya. Itu habis. Oke, kemudian tinggal setengah rho V1 kuadrat dikurang setengah rho V2 nih, setengah rho V2 kuadrat. Nah, V2 ini kita masukkan dari persamaan kontinuitas tadi, A1 dibagi A2 dikali V1. Dikuadratkan, jangan lupa, sama dengan V2 minus V1. Nah, biasanya keresahannya sudah mulai muncul di sini gitu. Kita sudah sampai sini bingung nih, gimana ya kelanjutannya gitu. Karena udah mana lagi nih mau di otak-atik gitu kan, karena sudah kita kelompokkan gitu. Nah, triknya adalah kita kaliin dengan A2 kuadrat untuk kedua ruas gitu kan. Jadi di sini ada kita kuadratkan dulu deh. Ini A1 kuadrat minus A2 kuadrat dikali V1 kuadrat. Nah, baru kita kaliin dulu dengan A2 kuadrat ya di kedua ruas gitu triknya. Jadi di sini setengah rho dikali A2 kuadrat dikali V1 kuadrat minus setengah rho. Ini kan karena dikali A2 kuadrat ya, jadi habis dibagi. Tinggal A1 kuadrat dikali V1 kuadrat gitu. Sama dengan ini juga dikali A2 kuadrat. Kan kedua ruas dikali A2 kuadrat. A2 kuadrat dikali P2 minus P1. Nah, P2 dikurang P1. Ini kan kalau kayak gini kan delta ya, delta atau selisih gitu. Selisih. Jadi delta dari apa? Delta T, tekanan. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ini kan ini sama-sama setengah rho V1 kuadrat gitu. Yang beda hanya luas permukaannya. Berarti secara sederhana bisa kita tulis setengah rho V1 kuadrat dikali A2 kuadrat dikurang A1 kuadrat. Ini tinggal matematis penulisan sederhananya. Oke, kalau sudah tinggal kita bisa dapat deh V1 kuadratnya. Ini saya tulis ulang lagi ya, tadi ini. Kan kita mau cari atau membuktikan V1 ini. Jadi V1 kuadrat sama dengan A2 kuadrat dikali delta P ini kan 2. Jadi dikali 2 per rho dikali A2 kuadrat minus A1 kuadrat. Gitu. Nah, ini kan masih kuadrat. Jadi kalau mau kita cari V1, kedua ruas harus diakarkan. Gitu. Jadi akar V1 kuadrat berapa? V1. Langsung bisa tulis di sini ya. Sama dengan akar dari 2A2 kuadrat dikali delta P dibagi rho dikali A2 kuadrat minus A1 kuadrat. Gitu. Terbukti ya. Nah, dari persamaan kontinuitas dan Bernoulli. Gitu sih. Oke, ini untuk soal bagian yang A. Nah, di sini sebenarnya perlu latihan sih sebenarnya. Latihan menghitung, gitu kan. Karena di tahap ini sih, yang ini ya saya tunjuk, ini mulai muncul keresahannya tuh di sini gitu. Jadi, kalau ini, kita
ngelihatnya emang mudah banget gitu ya. Tapi kalau coba deh ngitung sendiri gitu, pasti agak ada muncul jeda gitu ya. Kalau kita nggak biasa latihan matematiknya gitu kan. Matematik tuh kuncinya sering latihan gitu. Latihan supaya nggak kaku. Kalau misalnya ada jeda, apalagi ya selanjutnya mau dilatih kalau udah dikelompokin nih bilangan-bilangannya gitu. Coba kalian kerjakan ulang lagi gitu kuncinya sampai benar-benar kayak di luar kepala gitu. Jadi triknya adalah udah semua nih kerjain. Kalau misalnya udah mentok, coba buka buku lagi, terus kerjain lagi gitu. Buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi gitu. Kalau misalnya masih kesulitan nih, gimana matematiknya? Gitu. Ini kuncinya sebenarnya di sering-sering latihan berhitung. Gitu. Oke, mungkin itu yang bagian A, kita lanjut dulu ke bagian yang B. Yang B, jika fluidanya adalah air meni, luas A1 itu 64 cm kuadrat dan luas A2 itu 32 cm kuadrat, serta tekanan P1-nya itu 55 kilopascal dan tekanan P2-nya itu 41 kilopascal, maka berapakah laju aliran volumetrik fluida? Nah, kita cari dulu apanya? Kecepatan alirannya, ya. Nah, ini menggunakan persamaan yang bagian A tadi. Kita langsung pakai aja. Oke, kita aplikasikan persamaannya. Terus kita masukkan nilai komponennya. Kan ini 2 dikali A2-nya berapa? A2-nya 32 cm kuadrat. Kita konversi dong ke SI ya. 32 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian ini dikuadratkan dikali delta P. Delta P kan selisih P2 dikurang P1. P2-nya berapa? 41 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke, ini kita konversi ke Pascal ya. Kemudian dikurang P1-nya berapa? 55 kali 10 pangkat 3 Pascal. Gitu. Kemudian dibagi rho, massa jenis air, 1000 kg per meter kubik. Gitu. Kemudian dikali A2. A2-nya berapa? 32 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik, meter kuadrat. Kemudian dikuadratkan dikurang A1-nya, 64 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Ini kuadratkan juga. Oke, kita lihat ya, hati-hati di sini. Jadi 2 dikali, ini 32 kuadrat itu 1024 kali 10 pangkat minus 8. Oke. Kemudian 41 dikurang 55 minus 14 kali 10 pangkat 3. Gitu. Kemudian dibagi 1000, ya 32 kuadrat itu 1024 kali 10 pangkat minus 8 ya. Kalau kayak gini, sifat kayak gini berarti dikali, minus 4 dikali 2, minus 8. Dikurang 64 kuadrat, berapa? 4096 kali 10 pangkat minus 8. Itu ya penyelesaiannya, kita kuadratkan dulu baru bisa dikurang. Oke, di sini 2 dikali ini ya, 1024 dikali minus 14 itu 28.672 kali 10 pangkat minus 5. Dibagi 1024 dikurang 4096 itu 3072 kali 10 pangkat minus 8. Oke, kemudian di sini tetap ya 28.672 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 3072 kali 10 pangkat minus 5. Ini kan sama aja 1000 itu 10 pangkat 3 gitu ya. 10 pangkat 3 ditambah minus 8 jadi minus 5. Ini kalau kita bagi hasilnya akar dari 9,333 gitu. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Minus 5, min 5. Kan minus 5 jadi plus 5. Habis kan? Oke, tinggal 9,33. Ini. Akar dari 9,33 berapa? 3 meter per second. Gitu. Itu sih. Jadi keuntungan kita menggunakan notasi ilmiah adalah apa ya? Walaupun angkanya panjang bisa kita tulis secara sederhana gini gitu. Kita nggak perlu nulis sejauh 5 gitu ya. Jadi bisa kita sederhana dengan notasi ilmiah. Nah, kalau kita sudah punya V1-nya, sekarang kita cari laju alirannya. Yaitu ini luas permukaan dari pipanya dikali kecepatan aliran airnya. Luasnya berapa? 64 kali 10 pangkat minus 4. Ya, ini luas permukaan pipa 1. 64 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dikali kecepatan aliran fluidanya. Pada pipa 1 itu 3 meter per second. Oke, kita kalikan. 3 dikali 64, 192 kali 10 pangkat minus 4.
meter kubik per second. Nah, ini kan kita mau tulis notasi ilmiah. Berarti kita ubah range-nya. Jadi 1,92 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik per second. Oke, ini untuk soal nomor 6. Oke, sudah ya, soal nomor 6. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan untuk soal nomor 6 dari bagian A, kemudian yang B, kalau misalnya ada yang belum paham. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa untuk soal nomor 6? Dari soal nomor 1 udah kita bahas ya, tuntas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6 nih. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Gimana untuk soal nomor 6 bisa? Soal nomor 6 bisa nggak? Halo, cek. Untuk soal nomor 6 bisa nggak? Gimana soal nomor 6? Bisa? Kamu apa dijawab aja bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Apa? Bisa ya? Oke, bisa. Oke, ya alhamdulillah gitu kalau bisa, kalau udah cukup jelas. Jadi nanti dipelajari lagi, diulang-ulang lagi gitu ya, biar makin paham, biar makin matang konsepnya. Kemudian, seperti biasa, sebelum ditutup, kita dokumentasi ya sebentar. Silahkan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Kemudian, silahkan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Seperti biasa, nanti yang hadir kelas hari ini bisa mengisi presensi kehadiran ya. Bisa mengisi presensi kehadiran. Kemudian linknya ada di deskripsi WhatsApp grup. Nah, terakhir pengumpulan apa ya, isi presensi dan catatannya besok ya, jam 12 siang. Kalau sudah selesai ngumpul catatan, sudah selesai nyatetnya nggak apa-apa, bisa dikirimkan malam ini, makin cepat makin baik gitu ya, biar nggak lupa untuk submit buat isi presensi gitu. Kemudian sama, oh ya saya mau ngingetin terkait RBL ya, tugas RBL, kan udah dibagi juga kelompoknya, silakan sambil dicicil ya pengerjaannya. Ikutin aja apa ya, teknis pengerjaan RBL itu ada di Google Classroom, udah semua di-share gitu aturannya. Terus ada beberapa output ya. Yang pertama ada laporan. Laporan itu sesuai dengan formatnya, dibuat sesuai formatnya. Laporannya, kemudian yang kedua alat tentunya. Jadi kalian buat alat sederhananya. Gitu, nanti kalian demonstrasikan alat sederhana itu udah berhasil atau enggak. Yang ketiga ada video. Gitu ya. Video yang nanti bakal diupload di YouTube, buat videonya sekreatif mungkin. Videonya. Videonya tuh berisi bisa nanti ada pembuka ya, kreatif ya, bisa pembukaan, alat dan bahan yang digunakan, demonstrasi alat, kemudian prinsip kerja alatnya, terus habis itu coba dijelaskan gitu ya, alat yang kalian buat dengan teori fisikanya yang kalian gunakan gitu. Perkenalan dalam video juga boleh. Pokoknya sekreatif kalian, sekreatif mungkin. Nanti soalnya videonya di-upload di YouTube gitu ya. Karena ada poin untuk video gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, judul buat semenarik mungkin ya. Judulnya dibuat semenarik mungkin. Jadi jangan yang terlalu standar juga. Jadi out of the box tuh nggak apa-apa. Kan udah mahasiswa. Mahasiswa tuh pemikirannya yang out of the box boleh. Yang penting masuk akal gitu sih. Ya mungkin itu dulu. Coba kita ambil gambar ya. Kita ambil gambar dulu. Ini ada 2 slide. Silakan teman-teman yang belum nyalakan kamera dinyalakan dulu ya.
Slide yang pertama udah nyala semua, jadi kita yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Lanjut lagi. Bentar. Lanjut slide yang kedua. Ini 1, 2, bentar. Ini banyak banget nih yang belum nyalain kamera nih, yang slide yang kedua. Coba dinyalain dulu ya kameranya. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, ada yang disampaikan atau cukup? Mana? Ada yang disampaikan atau cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, sedikit satu hal lagi. Nah, ini kan ya makin lama makin apa ya, makin nggak tahu kenapa makin kendor kali ya. Jadi coba diingatkan lagi teman-temannya. Sebentar lagi juga mau UAS gitu. Jadi maksimalin waktu yang tersisa. Kita masih ada satu pertemuan lagi ya untuk tutorial, pertemuan ke-11 insya Allah di hari Jumat depan gitu. Oke, semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Izin keluar ya, Kak.